Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali bersama kami di channel Dunia Pendidik. Baik, teman-teman, Dunia Pendidik kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana sih caranya kita membuat label di Microsoft Word ya, label undangan. Nah, kalau semisal teman-teman yang sekarang lagi ingin membuat surat undangan, kemudian untuk membuat labelnya yang tidak ingin diketik satu persatu, jadi kita akan gunakan mailings ya yang ada di Microsoft Word untuk, memudahkan teman-teman, jadi nanti kita akan memasukkan label undangannya secara otomatis tanpa harus, mengetik satu persatu nama dan alamatnya. Nah, seperti apa caranya? Silahkan bagi teman-teman yang baru bergabung di kanal kami untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan selalu aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan daripada video terbaru dari kami. Oke, teman-teman langsung saja. Jadi untuk, datanya teman-teman, nanti kita akan buat di Microsoft Excel ya. Nah, saya sudah mempunyai datanya, jadi nanti kita akan buat nama seperti ini ada 100 nama lebih ya. Kita akan mengundang seseorang, sorry, mengundang banyak orang. Kemudian di sini ada nama, kemudian di dan alamat. Ini untuk tempatnya teman-teman sesuaikan saja dengan lokasinya karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya buat tempatnya sama saja. Misal Ahmad Bekasi, kemudian Aisyah di Sumedang, kemudian Bayu di mana, dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, caranya adalah teman-teman save terlebih dahulu data undangannya atau Excel-nya teman-teman ya. Jadi kita buat data undangan di Excel. Nah, kemudian teman-teman buka Microsoft Word-nya. Oke, setelah teman-teman buka Microsoft Word, kemudian teman-teman pergi ke My Links ya di sini. Oke, kemudian pada menu My Links di sini ada berbagai pilihan. Teman-teman pilih yang Start My Merge ya, yang ini. Oke, di sini ada banyak sekali pilihan. Karena kita akan membuat labels, maka teman-teman klik labels. Oke, ini adalah kita akan membuat labels undangan. Oke, di sini kita akan menyeting beberapa settingan terlebih dahulu ya. Ada page printer. Teman-teman di sini untuk printer information-nya pilih page printer. Untuk tray-nya default trade ya, benar ya. Nah, kemudian untuk label information, ini ada label vendors ya, silahkan teman-teman pilih yang order atau custom. Nah, kalau semisal belum ada order atau customnya, teman-teman pilih yang atas, yang Microsoft juga sama saja. Oke, cuma nanti kita harus membuat terlebih dahulu ukurannya. Oke, kemudian setelah teman-teman pilih yang order atau custom, teman-teman klik yang new label di sini. Oke, nah untuk new label ini teman-teman disesuaikan ya untuk undangannya, silahkan teman-teman untuk undangannya ini 0,28 atau 0,7 biar teman-teman nggak pusing ya. Kita coba buka yang ini. Yes, kita buka pada Start Mail Merge, kemudian labels ya tadi ya. Oke, kemudian teman-teman klik new labels. Nah, di sini teman-teman bisa disesuaikan ya untuk ukurannya. Jadi ada top margin. Top margin itu adalah ini atasnya ya teman-teman, margin atas. Kemudian ada side margin. Side margin itu yang ini nih, yang garis ini side margin ya teman-teman. Kemudian ada vertical pitch. Vertical pitch itu ini ya, yang ke bawah ini jaraknya. Kemudian ada horizontal pitch yang ini. Kemudian ada label height. Label height berarti yang mana teman-teman? Label height, oh ini ya, height. Kemudian label width, number across, ini kolomnya untuk kolom ke sampingnya berapa, number down, kolom ke bawahnya berapa. Oke, kita bikin kelima ya, number downnya boleh. Oke, untuk ukurannya teman-teman bisa disesuaikan dengan saya ya, bisa disamakan. Top margin 0,28, kemudian side margin 0,24 tanda kutip, vertical pitch gunakan. Nah, kalau misal tidak bisa memakai tanda kutip, teman-teman bisa menggunakan ukuran cm ya. Kemudian untuk page size-nya kita gunakan letter landscape, kemudian klik OK. Oke. Kemudian setelah teman-teman klik OK, kita
akan diberikan notifikasi seperti ini ya. Klik OK saja, teman-teman. Nah, maka dia akan berubah ukurannya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan memunculkan tabel kotak-kotaknya ya, teman-teman. Di sini ada bagian tambah ini, teman-teman. Diklik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman pergi ke menu Home. Kemudian pada bagian border di sini teman-teman klik yang icon tanda panah ke bawah. Nah, silahkan teman-teman pilih yang all border di sini. Nah, untuk memunculkan border atau tabel kotak-kotaknya yang nanti akan kita isi sebagai label undangan. Nah, selanjutnya adalah kita akan memasukkan label undangan yang telah kita buat dari Microsoft Excel tadi ke Microsoft Word. Jadi kita hubungkan antara Microsoft Word dan Microsoft Excel. Silakan teman-teman pergi ke Mailings. Kemudian pada bagian Select Reception, teman-teman pilih yang Use an Exciting List. Oke, kita akan memasuki file Explorer ya. Nah, silakan teman-teman pilih untuk file Excel undangannya tadi disimpan di sebelah mana. Karena saya ini disimpan di sini ya, maka kita klik yang data undangan ini, kemudian kita klik Open. Oke, kemudian kita klik OK. Dan dia akan secara otomatis teman-teman nantinya akan terhubung ya antara Microsoft Excel dan Microsoft Word-nya. Oke. Nah, kemudian setelah terhubung seperti ini teman-teman, silakan teman-teman pada bagian Insert Merge File di sini. Nah, dia sudah masuk ya. Silakan teman-teman masukkan namanya. Nah, dia sudah masuk nama Ahmad. Kemudian D-nya masukkan. Atau D-nya kita buat di bawah ya. Oke, kemudian kita masukkan alamatnya di sini. Oh, tempatnya jadi situ ya. Kita ulang. Oke, pada bagian ini kita enter. Kemudian insert marriage file. Kita klik pada bagian alamat. Oke, kemudian silakan teman-teman ketengahkan terlebih dahulu ya untuk nama ini yang pertama. Kita center, kemudian kita rubah juga tulisannya jadi Times New Roman. Kemudian kita pertebal juga. Kalau misal kurang besar bisa diperbesar ya teman-teman. Oke. Nah, setelah selesai, ini kan kita baru memunculkan satu ya. Kita akan memunculkan semuanya dengan satu klik-klik, teman-teman. Oke, silahkan teman-teman pada bagian preview result. Ini pilih ya yang preview result di sini. Klik. Nah, maka akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah, ini kan nama sudah ya, nama di kemudian alamat. Nah, silahkan teman-teman klik saja yang update labels. Updates. Oh, ini teman-teman kayaknya belum terhubung nih ya. Oke, kita coba ya hubungkan ulang. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya untuk nama ini. Oke, kita select reception, kemudian use an exciting list. Oke, agak lama ya teman-teman loading. Kemudian masuk ke file yang telah teman-teman simpan tadi. Oke, tadi kita simpan filenya di sini. Kita klik, kemudian kita open. Oke, sudah ya, kita klik OK. Ini kita tunggu beberapa saat sampai si tabelnya berhasil terhubung. Nah, ini sudah berhasil terhubung ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik saja pada bagian insert marriage file, ini namanya. Kemudian enter. Masuk lagi ke D seperti yang tadi kita lakukan, enter. Kemudian untuk alamatnya juga kita masukkan. Dan kita blok, kita rubah ke tengah ya. Nah, kemudian teman-teman silahkan masukkan
font seperti ini, kita ubah ukurannya menjadi agak besar. Oke, setelah seperti ini teman-teman, kita akan memunculkan namanya ya. Silakan teman-teman klik kembali pada My Links, kemudian silakan langsung ke preview result. Nah, maka dia akan muncul nama seperti ini, Ahmad di tempat. Kemudian kita akan memunculkan semuanya, langsung update label saja teman-teman di sini. Pada bacaan update labels ya. Nah, maka dia akan secara otomatis muncul nama-namanya di sini teman-teman ya. Nah, jadi kalau semisal teman-teman ingin print, langsung di print aja. Nah, untuk halaman selanjutnya, halaman berikutnya, teman-teman di sini ada halaman. Nah, ini halaman 1 ya. Misal kita ingin halaman 5, kita enter. Nah, maka dia akan secara otomatis langsung ke halaman berikutnya. Nah, Dewi, Eka, Farhan, dan lain sebagainya. Kita ke halaman 4 misalnya. Teman-teman tinggal klik saja untuk halamannya. Nah, maka dia akan menyesuaikan jadi seperti ini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman diulangi kembali barangkali masih pusing. Dan bagi teman-teman yang mempunyai ide untuk video apa selanjutnya, silakan di komen. Dan yang punya permasalahan, di komen aja. Nanti kami akan balas satu persatu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.